Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar dengan tema transformasi organisasi di era digital melalui manajemen modern. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar hari ini. Untuk acara pertama yaitu pembukaan oleh MC, kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga ada pembacaan doa, empat sambutan dari Ibu Ayu, kelima ada paparan materi dari Pak Kasdi Akbar, Pak Kasdi Akbar MKSTP, ASTP, MAP, dan keenam ada paparan materi oleh anggota, ketujuh ada dokumentasi, kedelapan ada penutup. Baik, kita langsung masuk aja ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan webinar pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bagi yang beragama Islam dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita ucapkan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat bagi kita semua. Dan untuk acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para peserta, tolong dinyalakan kameranya dan tapi tidak dibuka mic-nya, hanya menyalakan kameranya aja. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Baik, terima kasih untuk hadirin semuanya. Langsung aja ke acara ketiga yaitu acara pembacaan doa. Eh, Boleh dipersilakan langsung untuk saudara Arya Aswala. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasdi Akbar MKSSTP MAP selaku Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Kemen PPA RI. Dan yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati, ESOS, Eskom, MIKOM, selaku dosen pengampu organisasi dan manajemen, serta mahasiswa-mahasiswi yang kami hormati. Izinkan saya untuk memimpin doa pada acara sore ini dengan tata cara Islam. Hadirin sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan cara berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepada Kamu kamilah menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji puji syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara webinar transformasi organisasi di era digital melalui manajemen modern. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini, berikanlah kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan, dengan mengharapkan kemanfaatan ridho dan barokah dalam pelaksanaan ini, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang mengampuni segala dan kesalahan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Terima, terimalah tobat kami, dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallahu hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada MC pada acara pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Ayu. Kepada Ibu Ayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas MC Arya Aswala atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Akbar Kasdi dari Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Terima kasih Bapak Akbar sudah hadir pada sore hari ini. Dan teman-teman yang saya banggakan dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Komputer di kelas organisasi dan manajemen. Pada kelompok 2 ini akan menyampaikan tema yaitu transformasi organisasi di era digital melalui manajemen modern. Tentunya tema yang sangat menarik untuk dikaji dan pada siang hari ini semoga webinar akan membahas cukup banyak strategi dan pendekatan manajemen modern dalam mendukung transformasi organisasi di era digital dan tentunya menambah wawasan dan pemahaman dalam mendalam terkait dengan tantangan dan peluang di era digital saat ini. Mungkin sebagai sambutan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ayu atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Kemudian selanjutnya, em, hadirin yang berbahagia, tibalah kita kepada acara inti yaitu paparan materi webinar dengan tema transformasi organisasi di era digital melalui manajemen modern. Jadi pada kesempatan kali ini materi akan disampaikan oleh Bapak Akbar yang akan memaparkan mengenai transformasi organisasi di era digital serta penerapan manajemen modern dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang di masa kini. Kepada Bapak Akbar, waktu dan tempat kami persilahkan. Akbar belum join ya? Oke, saya telepon lagi. Mungkin narasumber mahasiswa dulu aja, silahkan. Narasumber. Dia berangkat dulu loh.
Emot dulu bocah. Ah lu. Ah, guys. Matilah bocah anjing. Silakan narasumbernya ini. Mana suaranya? Gua nolak. Tes. Ah. Udah suruh kenceng. Satunya majuin. Menghadapi dinamika bisnis modern. Tujuannya, kita di sini mempunyai 5 tujuan untuk mengangkat teknologi, untuk menganalisis peran transformasi digital dalam manajemen strategi, selanjutnya identifikasi strategi digital. TikTok. Reels. Untuk menjelaskan peluang yang dihasilkan transformasi digital. Lalu selanjutnya ada pengertian transformasi organisasi di era digital. Globalisasi teknologi menyebabkan tingkat persaingan antar perusahaan semakin tinggi. Organisasi tidak hanya bersaing dengan perusahaan lokal, tetapi juga dengan perusahaan dari berbagai negara. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi salah satu cara untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan mempertahankan posisi di pasar. Transformasi organisasi bukan hanya mengubah sistem yang sebelumnya manual menjadi digital, tetapi merupakan perusahaan menyeluruh terhadap cara organisasi bekerja. Organisasi harus menyesuaikan strategi bisnis, memperbaiki proses kerja, membangun budaya yang adaptif terhadap perubahan, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Dalam proses tersebut, teknologi digital menjadi alat yang mendukung organisasi agar mampu bekerja lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Selain teknologi, keberhasilan transformasi juga dipengaruhi oleh penerapan manajemen modern yang menekankan inovasi, kolaborasi, fleksibilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, ada peran manajemen modern dalam transformasi organisasi. Manajemen modern berperan sebagai fondasi dalam keberhasilan transformasi organisasi. Di era digital, seorang pemimpin tidak hanya mengelola pekerjaan, tetapi juga harus menciptakan budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Pengambilan keputusan saat ini juga lebih banyak didasarkan pada analisis data dibandingkan hanya berdasarkan pengalaman. Selain itu, teknologi memungkinkan kolaborasi antar pegawai menjadi lebih mudah, baik melalui aplikasi, komunikasi, maupun sistem kerja digital. Oleh karena itu, organisasi perlu terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya, ada manfaat transformasi organisasi di era digital.
Transformasi organisasi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Proses kerja menjadi lebih cepat karena banyak pekerjaan dilakukan jadi secara otomatis. Data yang tersedia juga secara real-time membantu manajemen mengambil keputusan dengan cara yang lebih tepat. Selain itu, pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih cepat dan juga mudah diakses. Organisasi juga mampu menciptakan berbagai inovasi baru sesuai kebutuhan pasar, sehingga memiliki keunggulan dibandingkan pesaingnya. Selanjutnya ada faktor pendorong transformasi digital. Transformasi digital tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan didorong oleh berbagai faktor yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal perusahaan. Perubahan yang cepat dalam dunia bisnis menuntut organisasi untuk terus beradaptasi agar mampu mempertahankan daya saing dan keberlangsungan usahanya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami faktor-faktor yang mendorong dilakukannya transformasi digital sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Satu, ada perkembangan teknologi. Globalisasi dan perkembangan teknologi menyebabkan tingkat persaingan antar perusahaan semakin tinggi. Organisasi tidak hanya bersaing dengan perusahaan lokal, tapi juga dengan perusahaan dari berbagai negara. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi salah satu cara untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan mempertahankan posisi di pasar. Dua, perubahan perilaku dan kebutuhan konsumen. Konsumen saat ini menginginkan layanan yang cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Perubahan perilaku pelanggan tersebut mendorong perusahaan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses transaksi, dan juga membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Yang ketiga, ada globalisasi ekonomi dan perubahan regulasi. Globalisasi membuka peluang pasar yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatkan persaingan dan perubahan regulasi yang harus dipatuhi perusahaan. Dalam kondisi tersebut, transformasi digital membantu organisasi menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Yang terakhir, kebutuhan meningkatkan efisiensi dan inovasi. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional agar mampu mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Itu organisasi juga dituntut untuk terus berinovasi dalam menciptakan maupun layanan yang sesuai dengan perkembangan pasar. Transformasi digital memberikan dukungan melalui pemanfaatan data, otomatisasi proses, dan penggunaan teknologi yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Yang terakhir, ada perkembangan revolusi industri dan transformasi digital. Revolusi industri ada 4, 1.0, 2.0, 3.0, dan juga 4.0. Yang pertama, revolusi industri 1.0 dimulai sekitar tahun 1784 dengan ditemukannya mesin uap sebagai sumber energi mekanis. Kehadiran mesin uap memungkinkan proses produksi dilakukan dalam skala yang lebih besar dibandingkan penggunaan tenaga manusia maupun hewan. Revolusi ini menjadi awal dari perubahan besar dalam dunia industri. Yang kedua, revolusi industri 2.0 terjadi sekitar tahun 1870 dengan pemanfaatan energi listrik dalam kegiatan produksi. Penggunaan listrik memungkinkan perusahaan melakukan produksi massal secara lebih efisien, meningkatkan kapasitas produksi, dan mempercepat distribusi barang ke berbagai wilayah. Yang ketiga, ada revolusi industri 3.0. Artikel yang telah dipilih kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, teori yang digunakan, serta temuan-temuan penting yang berkaitan dengan transformasi digital dan manajemen strategi. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan penelitian pada bidang tersebut. Yang terakhir, revolusi industri 4.0 merupakan fase perkembangan industri yang ditandai oleh penggunaan internet dan teknologi digital. Pada era ini, berbagai sistem dapat saling terhubung melalui jaringan digital sehingga memungkinkan pertukaran data secara real-time. Teknologi seperti artificial intelligence atau AI, big data, cloud computing, dan Internet of Things IoT menjadi komponen utama dalam mendukung operasional bisnis. Teknologi, tapi juga dipengaruhi oleh kepemimpinan, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta penerapan manajemen modern. Dengan menggabungkan teknologi digital dapat bekerja lebih efisien, lebih inovatif, lebih responsif terhadap perubahan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Oleh karena itu,
transformasi organisasi menjadi salah satu strategi utama untuk mencapai keberhasilan dan mempertahankan daya saing di era digital. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada Saudara Riza Zahra Salsabila atas materi yang telah disampaikan. Kemudian, guru yang berbahagia tiba kita pada acara inti, yaitu paparan materi webinar dengan tema transformasi organisasi digital melalui manajemen modern. Pada kesempatan kali ini, materi akan disampaikan oleh Bapak Akbar yang akan memaparkan mengenai transformasi organisasi di era digital serta penerapan manajemen modern dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang di masa kini. Kepada Bapak Akbar, waktu dan tempat kami persilakan. Apakah belum join Pak Akbarnya? Tadi katanya sudah join. Saya telepon dulu. Bentar ya, masih menunggu Pak Akbar. Baik, Bu. Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya. Tadi Pak Akbar bilang jam 14.59 siap akan join. Iya, Bu.
Infonya Pak Akbar sudah join, tapi karena masih mendampingi menteri, beliau belum bisa paparan. Oke, mungkin sudah cukup, kita tutup aja. Baik, Ibu. Terima kasih. Ini sudah hadir Pak Akbar. Selamat sore Pak Akbar, terima kasih Pak Akbar. Saya kira itu dulu ya, sekedar itu. Tapi setelah melihat ada perubahan zaman ini, anak-anak Mungkin berpikir mendampingi menteri, ya kita foto aja. Bahkan untuk dokumentasi, karena mereka itu sekolah online di luar negeri. Biasanya homeschool, tapi dia SMA-nya di luar negeri. Bahasa Inggris bagus dan sebagainya. siapa yang dokumentasi? Salah menemukan. Kan dapat temen. Oke. Kalau selama ini sekolahnya online, saya tidak. Sekarang saya tidak punya terbanyak. Kita gitu. Banyak satu belakang, paling banyak 30 orang gitu ya. Tapi Oke, tolong semuanya untuk buka kameranya untuk sesi dokumentasi. per 50, 55, 60 gitu ya, baru dia. Saya apa motifnya? Kalau biasa saya udah nggak perlu, posisi saya udah bagus. Gue perlu teman. Yang belum dibuka, mohon dibuka dulu ya. Maju lagi, ternyata ada tujuan berbeda-beda. Ya, itu juga kita tahu. Oke, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Lanjut. Ini akan dilanjutkan oleh MC. Saya ambil lagi sebelum kita memasuki acara terakhir yaitu penutup. Teman-teman bisa langsung mengisi link absen yang sudah kita berikan ya. Nah, teman-teman bisa langsung scan QR atau Alhamdulillah. Jadi baik. Remaja sama dewasa kan beda berat badannya. Kalau remaja kelas D itu 50 sampai 55, 51 sampai Saudara Judan, 55. sorry, boleh Ya. dimatiin mic-nya. Jadi itu emang beda. Lihat dah, kelas remaja sama dewasa itu per kelas itu beda berat badannya, Bos. Ya itu kelas Ridwansyah. Itu dia main kelas C nanti, C kalau nggak C lah, C. Ya udah kalau gitu berarti Clara nggak masuk. Terus kelas D yang dewasa, yang kelas D cowok tuh masuk. Maaf, buat Mute ya. Zidan, Muhammad Alia Zidan, boleh di-mute dulu mic-nya. Dia keluar friend zone itu. Terus ya udah tuh Aulia PPOP. Dan di mute dulu, di mute. Woi Jidan mute. Siapa Adri? Dan Oke, mungkin ditutup lu aja. lihat Ditutup aja. Azri Sudah ya? selesai. Tutup aja. Ditutup aja MC. Iya nggak masuk. Dibilang udah ada 2 orang. Lu kalau mau nambah 3 nih kalau dari keputusan. Baik. Masuk ke sesi akhir atau 8 penutup. Hadir yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Demikian rangkaian webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama memandu jalannya kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record. Stop record. Stop record.